Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap diberi kesehatan dan kenikmatan, dan semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa sekarang kalian sudah menginjak kelas 6. Tentunya bertambah pula kedewasaan kalian, dan juga harus diimbangi dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, entah ilmu pengetahuan umum ataupun pengetahuan keagamaan. Anak-anakku sekalian, baik, sekarang mari kita mulai pelajaran di pagi hari ini. Dibuka bukunya tentang perilaku saling menghormati. Nah, perilaku saling menghormati, pentingnya saling menghormati. Kenapa toh kita kok harus menerapkan perilaku saling menghormati? Perlu diketahui bahwa negara kita ini adalah negara Indonesia, yang mana negara kita ini sangat kaya sekali akan suku bangsa, akan kaya sekali terhadap budaya, bermacam-macam budaya, bermacam-macam ras suku bangsa, bermacam-macam agama. Dari perbedaan-perbedaan inilah makanya diperlukan sikap saling menghormati untuk mempersatukan kesatuan Republik Indonesia sesuai dalam Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya mari kita belajar tentang surat Al-Kafirun. Perlu diketahui bahwa surat Al-Kafirun itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Kafirun terdiri dari 109, merupakan surat ke-109 dan terdiri dari 6 ayat. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Kenapa kok Allah itu menciptakan surat Al-Kafirun? Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa dulu pada zaman sebelum adanya Nabi Muhammad, orang-orang Mekah itu mayoritas adalah orang-orang kafir, orang-orang penyembah berhala. Mereka membuat berhala sendiri dari batu, kemudian mereka sembah, mereka tuhankan apa yang mereka buat. Andaikan kita logikakan, kita analogikan, kita nalar, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Masa Tuhan kita sesuatu yang kita buat kemudian kita sembah, ya kan? Kenapa kok kita tidak membuat semisal meja, kursi, kemudian kita sembah sendiri? Kan lucu, ya kan? Lucu kan? Nah, sehingga zaman itu adalah zaman di mana tidak ada peraturan yang menentu. Sehingga orang-orang menyebutnya pada zaman sebelum adanya Nabi itu adalah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu adalah zaman di mana orang-orang itu mereka menentukan hukum, menentukan sesuatu itu sesuai dengan kemauannya sendiri. Zaman jahiliyah itu zaman seperti halnya sistem yang mana siapa yang kuat maka dia yang berkuasa. Saya berhasil mengalahkanmu, berarti milikmu berhak menjadi milikku. Itulah zaman jahiliyah, zaman kebodohan, tidak ada peraturan yang menentu. Sehingga setelah datangnya Nabi Muhammad, setelah lahirnya Nabi Muhammad itu membawa risalah baru, membawa agama baru, yaitu adalah ad-dinul Islam, yaitu adalah agama Islam. Yang mana agama Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah untuk memberi penerangan atas kejahiliahan orang-orang kafir Quraisy.
Nabi mengajarkan agama tauhid, yaitu adalah agama untuk menyembah Allah. Nabi tidak mudah untuk menyebarkan agama Islam. Sering Nabi ditolak, bahkan hampir semua orang-orang kafir Quraisy itu menolak agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Karena ajaran orang-orang kafir dalam menyembah berhala itu adalah ajaran turun-temurun dari nenek moyang, sehingga mereka enggan untuk meninggalkan tradisi ajaran yang dibawakan oleh nenek moyang. Meskipun toh itu adalah ajaran dari nenek moyang, karena toh itu adalah ajaran yang tidak benar, maka Nabi pun dengan sabar, dengan lapang dada, dan dengan ketekunan selalu menyebarkan agama Islam. Banyak orang-orang yang menolak Nabi, banyak yang menghina Nabi, banyak yang mencela Nabi, mencaci Nabi, bahkan yang menyiksa Nabi. Nabi pun tetap kuat dan tetap berkeyakinan yang teguh, yaitu tetap patuh untuk menyebarkan agama Islam. Bahkan orang-orang kafir itu sebenarnya mereka itu sudah putus asa untuk meruntuhkan tekad Nabi menyebarkan agama Islam. Sehingga suatu saat mereka itu mengajak Nabi untuk menjalin kesepakatan. Orang-orang kafir mau menyembah ajaran Nabi Muhammad, akan tetapi Nabi Muhammad juga harus mau menyembah berhala atau Tuhan orang kafir. Mereka ingin 1 tahun orang-orang kafir ikut ajaran Islam, kemudian 1 tahun orang-orang Islam ikut ke ajaran menyembah berhala. Mereka mengajukan kesepakatan seperti itu. Akan tetapi Nabi pun menolak. Karena Nabi itu mengajak untuk mengajarkan ajaran Islam itu tidak memaksa. Siapa yang mau ikut dengan ajaranku silahkan, dan siapa yang tidak mau ikut silahkan. Nabi tidak memaksa, tidak ada unsur paksaan. Sehingga dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir bunyinya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau kamu beragama itu, jangan kamu mengusik agamaku. Begitupun sebaliknya, saya tidak akan mengusik agamamu. Karena Nabi itu cara dakwahnya sangat lembut, sangat halus, dan sangat bijaksana. Sehingga dari kejadian itulah Allah menurunkan surat Al-Kafirun, yang mana artinya adalah orang-orang kafir. Baik, itulah tadi secuil asbabul nuzul tentang diturunkannya surat Al-Kafirun. Sekarang mari kita membaca surat Al-Kafirun bersama-sama. Simak video berikut. Bacaan surat Al-Kafirun beserta artinya berikut ini. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jumlah ayat surat Al-Kafirun 6 ayat. Mengisyaratkan pupusnya harapan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak mau mengikuti tata cara beribadah kafir Quraisy. Mereka
mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Dinamai Al-Kafirun diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama.